Dani Indra kembali hadir menemani kamu di podcast Melokal dengan sajian yang berbeda. Biasanya Dani Indra membawa narasumber yang dimana dari berbagai bidang, berbagai background yang biasanya Dani tanya-tanyain gitu mengenai aktivitas dan mengenai apa yang dilakukannya. Cuman kali ini menyambut bulan Ramadan ada sesuatu yang spesial yang kita hadirkan. Ada Kuldantum, yaitu kita usahakan lancar dan tawakal untuk menang. Spesial podcast yang akan menemani kamu selama bulan Ramadan. Dan di sini Dani Indra nggak sendiri. Dani Indra juga sudah ditemani oleh Habib Alwi bin Ali Assegaf. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Agak deg-degan saya, Bib. Sehat ya, Bib ya? Sehat, alhamdulillah. Yes, jadi akan banyak sekali bahasan, pertanyaan mungkin ya, Bib ya, seputar bulan Ramadan dan bulan puasa. Ya, mungkin selama ini masih banyak yang nggak paham, yang pengen tahu. Nah, di sini kita sama-sama belajar biar supaya bisa tahu, Bib, mengenai bagaimana sih mengenai bulan Ramadan, bulan puasa, esensinya dan apapun yang ada di dalamnya. Jadi minta tolong untuk nanti bisa dibantu jawab ya, Bib ya. Karena juga banyak banget pertanyaan ini merupakan pertanyaan titipan dari teman-teman yang disampaikan dan nantinya akan kita share juga nih di sosial media untuk jawaban-jawaban atau info-info yang nanti akan kita sampaikan seputar puasa dan juga Ramadan. Yang pertama, Bib, yang pengen aku tanyain adalah biasa bulan Ramadan selalu dianggap sebagai bulan yang penuh berkah, penuh rahmat ya, Bib, bisa kita bilang. Sebenarnya mungkin bisa dijelasin nggak sih, Bib, bagaimana sebenarnya kita bisa meraih berkah di bulan Ramadan itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di awal pertama kali podcast Melokal ini ya. Betul. Insyaallah mudah-mudahan tambah berkah. Amin amin. Tambah sukses. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menemui namanya bulan Ramadan. Betul. Yang mana bulan ini bulan yang penuh berkah. Awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, 10 awal. 10 awal yang kedua ampunan dari Allah. 10 yang terakhir pembebasan dari api neraka. Jadi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan namanya keberkahan di bulan Ramadan, ampunan, rahmat dan lain sebagainya, perlu namanya usaha. Pertama, usahanya betul. Acara podcast kali ini termasuk salah satu hal yang bagus. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Atau kama qala Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Ilmu apa di sini? Jadi ilmu namanya ilmu hal, ilmu keadaan. Jadi kalau mau sholat, wajib namanya belajar bab sholat. Mau puasa, wajib belajar bab puasa. Mau haji, mau umroh, wajib belajar bab hal-hal seperti itu. Biar apa? Biar ibadah kita bukan hanya sebagai rutinitas, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari pertanyaan tadi, ketika kita ingin mendapatkan barokah, karunia dan lain sebagainya, yaitu harus belajar terlebih dahulu. Jadi orang mau jalan menuju mana, mau ke Jakarta atau ke Surabaya, pasti punya arah-arahnya kemana. Begitu juga ketika orang pengen mendapat rahmat dan lain sebagainya, harus tahu. Tahu apa ini? Tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebalikannya alim, tahu ilmu itu adalah jahil. Oke. Jahil itu tidak tahu, atau istilah kasarnya itu bodoh. Kalau orang tidak tahu bab ibadah, bab puasa, ditakutkan melakukan hal-hal bukan bab ibadah tapi bab berdosa. Misal, di dalam Islam itu orang puasa ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Contoh, 1 Syawal, hari raya Idul Fitri haram puasa sunnah. Atau tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, haram juga puasa. Atau tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, juga haram puasa. Jadi hal-hal seperti ini kan kita harus tahu. Jadi ketika seorang pengen mendapat rahmat, hidayah dan lain sebagainya, perlulah namanya dipondasi dengan ilmu, sehingga ilmu tersebut diamalkan. Setelah diamalkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
karena kita masih bahas juga tadi masuk tentang puasa ya Bib ya. Kemudian yang pengen kita tahu adalah sebenarnya apa saja sih Bib tingkatan puasa dalam Islam dan bagaimana bisa mencapai tingkatan tertinggi? Ya, tingkatan-tingkatan puasa di dalam ibadah itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah tingkatan orang awam. Tingkatan orang awam tuh hanya menjalankan istilahnya menahan lapar dan dahaga dan menahan sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu adalah kumpul antara suami dan istri. Itu aja. Itu tingkatan orang yang awam biasa. Nggak makan, nggak minum, nggak kumpul antara suami dan istri. Itu tingkatan biasa. Tingkatan keduanya yaitu tingkatan yang khusus. Tingkatan khusus ini bukan hanya menahan lapar, dahaga, nggak kumpul antara suami dan istri, tapi menjaga anggota mata, telinga, mulut, tangan, kemaluan, kaki untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan atau melaksanakan hal-hal yang dimurkai. Jadi tingkatannya kedua. Lebih tinggi lagi. Tingkatan yang lebih tinggi lagi ya tingkatan dalam hatinya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu tingkatan sudah melebihi itu. Jadi kan dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang puasa enggak dapat pahalanya puasa kecuali lapar dan dahaga. Maksudnya gimana? Jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Contoh hal-hal membatalkan pahala puasa ini yang sudah khusus ya ini ya. Hal-hal yang membatalkan ini awam. Hal-hal yang membatalkan puasa, pahala puasa yaitu ghibah, ngerasani orang, al-kadzib, berbohong. Kemudian yaitu adalah namimah. Namimah itu adalah adu domba. Jadi si A si B tenang-tenang, enggak ada permusuhan, gara-gara si C datang akhirnya jadi damai lagi. Membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan waktu, membatalkan pahala puasa. Pahala puasa. Yang didapat hanya lapar dan dahaga aja. Kan istilahnya kita tahan dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dapatnya hanya menahan namanya lapar dan dahaga aja. Kan merugi kalau istilah dagang tuh sudah nyemplung kok enggak basah sisan gitu lah ya. Nah, Bib, tadi pun aku juga sempat ngulik gitu dan ada perspektif tasawuf. Iya. Dalam memaknai puasa, yaitu mengajarkan cara untuk menyucikan jiwa atau menjernihkan akhlak. Iya. Nah, itu mungkin bisa sedikit dijelasin Bib, itu sebenarnya seperti apa? Jadi ketika seorang puasa itu tingkatan yang sudah tinggi ya itu ya. Jadi memang di dalam tasawuf, kata-kata tasawuf ini yaitu adalah menghilangkan sesuatu yang buruk dan mewarnai dengan sesuatu yang baik. Jadi itu menghilangkan sesuatu yang buruk, akhlak yang buruk. Contoh kikir. Kemudian kalau sudah hilang ya diwarnai dengan apa? Sakho, yaitu dermawan. Atau akhlak yang buruk yaitu adalah pemarah. Marah, mudah marah dan lain sebagainya. Dendam sama orang, diwarnai dengan sesuatu yang memaafkan antara satu dengan yang lain dan hatinya yang lapang. Jadi itu tingkatannya yang sudah istilahnya berbeda dengan tingkatan orang awam biasa. Jadi kalau orang awam biasa itu batasannya yang penting mereka tahu tata cara puasa sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, untuk ke atasnya nanti mengalir. Jadi kita itu kalau belajar istilahnya step by step dari TK, SD, SMP, SMA baru kuliah. Nanti kalau orang TK langsung ke kuliah nanti bingung. Ini ngomong apa ini ya? Jadi kalau nggak paham. Biarkan itu mengalir aja ya. Mengalir aja. Sesuatu yang nggak perlu dipaksakan. Iya betul. Jadi dengan bertahap. Jadi ketika sudah selesai dengan satu hal, maka warnailah kerjakanlah dengan hal yang lain. Bertahap aja. Nah, tadi kan kita banyak membahas bahwa sebenarnya puasa itu punya beberapa tingkatan. Puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus gitu. Betul. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara agar puasa kita itu bisa lebih dari sekedar cuman menahan lapar dan haus aja? Jadi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pengen naik dari tingkatan yang selanjutnya, jadi memang harus menguasai dulu tadi, belajar dulu stepnya dan mengamalkan. Jadi bab puasa ini sebenarnya perlu namanya perhatian. Contoh kecil nih. Dari hal yang dasar dulu ya kita bicara ya. Contoh kecil.
Orang puasa itu, definisi puasa itu apa? Al-imsak, yaitu menahan makan, minum, kumpul antara suami dan istri, min jami'il mufattirat, dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, dari terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari. Biniyatin mahsusah, dengan niat yang khusus. Contoh, banyak di antara kita ketika dia puasa, kan di malam hari itu ada namanya imsak. Betul. Biasanya kita dengar ya. Betul. Pada waktu sahur. Imsak itu artinya tahan. Jadi banyak di antara kita, khususnya yang bapak-bapak itu atau orang laki, tetap masih imsak tuh, tetap masih ngerokok. Teruskan. Yang penting belum azan. Penting belum adzan gitu. Ya. Tapi kalau sudah adzan dia berucap, wah, durung masjidku kok. Agak repot ini ya. Jadi antara imsak dan adzan, jadi kita kalau belajar, kata guru saya itu, ketika adzan itu masuk, misal jam 4. Sebenarnya jam 4 kurang itu sudah masuk. Okay. Karena syaratnya orang mau sholat itu adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Jadi diajukan sedikit. Jadi antara imsak dan adzan itu ada sebagian waktu yang sudah masuk waktu subuh. Jadi kalau diteruskan rokoknya, jadi puasanya tidak sah. Itu baru dasar ya. Okay. Baru dasar. Hal-hal seperti itu banyak yang ditinggalkan. Contoh hal-hal lagi. Ketika seorang puasa, ketika dia puasa dituntut untuk namanya niat. Nawaitunya. Ya, nawaitu shauma ghadin dan lain sebagainya. Saya niat puasa untuk besok, puasa Ramadan untuk besok, fardhon lillahi ta'ala. Lah, ketika seorang niat tuh dimulainya kapan sih? Ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Sampai kapan? Sampai sebelumnya terbitnya fajar shadiq. Kalau orang di malam tersebut tidak niat, maka besok wajib namanya imsak. Imsak tuh sama seperti orang puasa. Tapi setelah Ramadan wajib namanya diqodho. Ya, jadi istilahnya ya sama orang puasa, tapi tidak dapat namanya ganjaran karena tidak namanya niat. Memang niat tuh dalam hati wajib, diucapkan hukumnya adalah sunnah. Jadi niat setiap malam. Jadi kalau puasa 30 hari atau 29 hari, ya kita setiap malam tuh wajib namanya niat. Di dalam hati wajib, diucapkan hukumnya sunnah. Misal malam ke-10 ternyata kita lupa tidak niat. Habis sholat taraweh, kita tidur, sahur ya kesiangan, ternyata pagi sudah adzan subuh, loh kanggo puasa aja. Oh, tidak bisa. Tetap kalian harus imsak. Imsak tuh sama seperti orang puasa, tapi setelah Ramadan wajib namanya diqodho. Itu baru dasar tuh. Oke. Masih ada penjabaran. Contoh kecil lainnya. Jadi sebelum masuk di pertanyaan-pertanyaan yang dalam-dalam ini, kita yang dasar nih harus terisi terlebih dahulu. Contoh misal, orang sudah suami sama istri, apalagi manten baru, nikah pada waktu Sa'ban, pas ruwah, sebentar lagi Ramadan, kan agak repot itu. Lah gimana ini? Jadi kalau ada orang suami istri dalam keadaan berpuasa dua-duanya, ternyata mereka melakukan namanya hubungan antara suami dan istri, bertemunya 2 khitan lah, di pagi, siang, sore, dalam keadaan puasa, maka dua-duanya batal. Dua-duanya batal, suami batal, istri batal. Dan suami dapat namanya hukuman berat lagi dari syariat. 1, hukuman beratnya suami sama istri dulu ya, wajib namanya qodho dulu setelah Ramadan. Jelas itu. Dan dua-duanya berdosa. Padahal istrinya sendiri berdosa. Iya, padahal pasangan sah ya. Pasangan sah. Kemudian yang ketiga, suaminya dapat namanya kafaratul udma. Apa itu kafarah? Hukuman yang berat. 1, membebaskan namanya budak. Oke. Sekarang tidak ada perbudakan. Yang kedua, berarti ini harus tertib ini. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau misal kurang 1 hari dia sakit, tidak puasa, ulangi lagi dari nol. Kayak orang di pom bensin tuh, dari nol ya mas. Nah, yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin, setiap 1 fakir miskin 1 mud atau 7 ons. Oke. Gitu. Jadi memang harus, ya itu baru dasar ya. Itu baru dasar. Dasar-dasarnya aja kita harus paham, apalagi yang istilahnya yang lebih dalam lagi, kita kan juga harus paham hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, Bib, sedikit tadi ya nyambung dari apa yang disampaikan, terutama mengenai suami dan istri. Betul. Di saat bagaimana mereka menjalani hubungan di bulan Ramadan gitu. Dari apa yang disampaikan tadi, ya tadi ya, apalagi mungkin masih pasangan yang baru, yang mungkin memang masih beradaptasi lah kita bisa bilang. Tapi kadang nih ya Bib ya, saya pun juga misalkan dengan saya dengan istri juga belum yang begitu lama gitu ya, masih beberapa tahun gitu, yang kadang masih
atau mungkin secara awamnya ya yang penting kalau udah jam buka sama sebelum imsak mungkin ketika akan ibaratnya melakukan hubungan suami istri misalnya kayak gitu tuh. Cuman apakah memang ada arahan atau anjuran yang lebih dalam, Bib? Maksudnya emang dalam hal-hal seperti iya, itu. Betul. Mungkin ini banyak yang nggak paham soalnya, Bib. Sebenarnya ini harus ada tema bab nikah ini. Biar lebih menarik lagi. Kita sisipin dikit, Bib, makanya. Ya gini. Jadi kalau kumpul antara suami dan istri memang di pagi, siang dan sore hari di bulan Ramadan itu hukumnya tidak boleh. Ya, termasuk namanya kafaratul utma dan lain sebagainya. Bagi sang suami ya, istrinya enggak. Karena dengan masuknya istilahnya sesuatu yang dimiliki suami sama istri itu sudah batal. Jadi sang suami aja kena namanya kafaratul utma. Tapi kalau malam enggak jadi masalah. Kalau malam ghurubu syams, tenggelamnya matahari sampai sebelum subuh itu enggak jadi masalah. Lah, di dalam hal itu antara hubungan antara suami dan istri memang ada aturannya. Di dalam Islam itu aturannya itu banyak. Biar apa sih aturannya itu? Biar nanti anak yang lahir adalah anak yang soleh dan soleh. Contoh misal, di dalam kitab-kitab kuning itu disebutkan ketika seorang lagi marah, suami sama istri marah, jangan kumpul dulu. Nanti nular ke anaknya. Ketika kumpul antara suami dan istri jadi anak, nanti anaknya itu ikut kena juga ya. Terus baca namanya doanya ya minimal basmalah. Kalau enggak nanti iblis di situ ikut di situ. Nanti jadi anaknya nakal dan lain sebagainya. Macam-macam lah gitu-gitu. Dan ketika melepas pakaian harus ada doa bismillahilladzi la ilaha illa huwa biar enggak dilihat makhluk-makhluk yang lain. Macam-macam ya. Ada sholatnya juga, tobat dari sesuatu yang buruk mewarnai dengan sesuatu yang baik. Banyak macam-macam itu. Berarti emang benar-benar sebenarnya banyak hal-hal yang lebih detail dan mendalam ya, Bib. Apalagi kita bahas tentang puasa, tentang bulan Ramadan. Ibaratnya segala sesuatu tindak tanduk kita tuh benar-benar harus hati-hati itu. Harus hati-hati. Jadi kan istilahnya ketika kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu kan hidup kita bakal enak. Karena Nabi itu diutus untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat, dunianya kita. Contoh kecil. Dalam Islam tuh orang masuk kamar mandi itu sunnahnya kaki kiri, keluar kaki kanan. Kan di situ ada orang-orang pintar sekarang diteliti ternyata betul. Ketika seorang masuk kaki kiri, keluar kaki kanan itu ada sesuatu yang hebat di dalam tubuh. Contoh juga, kalau orang makan minum dalam keadaan duduk, sunnahnya seperti itu. Kalau dalam keadaan berdiri, nanti penelitian sekarang nih ya, organ-organ dalamnya jadi rusak dan lain sebagainya. Banyak lah hal-hal seperti itu. Jadi takutnya memanjang malah. Tapi kemudian yang namanya kita dalam bulan Ramadan dan dalam kegiatan berpuasa kan tadi secara tersirat Habib menyampaikan bahwa kita memang harus benar-benar berhati-hati ya betul. Dalam setiap tindak tanduk dan apapun itu. Tapi yang namanya cobaan atau godaan itu pun juga pasti ada aja dan menyertai. Kemudian gimana sih cara kita untuk menjaga lisan dan hati agar tidak merusak pahala puasa tadi itu? Ya, cara menjaga lisan dan hati biar tidak menghilangkan pahala puasa itu dengan cara gini. Kita ini musuhnya itu banyak. Iblis itu musuhnya kita. Yang kedua nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita menyibukkan dengan hal-hal yang baik, insya Allah hal-hal yang buruk itu tidak masuk ke kita. Jadi kalau lisan kita disibukkan untuk ada hal-hal yang salah dari orang, dari kita, dari istri kita, minimal dari istri dan anak kita terlebih dahulu lah sebelum kita beranjak ke orang lain, kasih tahu atau dengan dikit. Jadi intinya menyibukkan lisan kita dan hati kita dengan hal-hal yang baik. Nah, itu bisa mencegah hal-hal yang buruk. Jadi pernah ada satu orang tuh, gimana ini caranya biar kita ini jauh dari perbuatan maksiat, apalagi kan di akhir zaman seperti ini kan banyak hal-hal yang di luar, melanggar apa yang digariskan dalam Islam itu kan banyak. Betul. Nah caranya kita biar istilahnya kayak ikan, walaupun di lautan tetap tidak terasa asin, kan dimakan asin ikan ya. Nah gimana caranya? Ya kalau caranya satu, dekat dengan orang-orang baik. Dekat dengan orang-orang baik. Kan dimisalkan sama Nabi, orang baik itu ibarat penjual minyak wangi. Kalau kita dekat dengan mereka, ikut wangi. Orang teman-teman yang buruk itu ibarat pandai besi. Jadi kalau kita dekat dengan mereka, nanti baju kita, sarung kita,
dan lain sebagainya nanti berlubang gara-gara apinya nyiprat ke kita. Nah itu kalau kata ulama itu man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Barang siapa seorang duduk dengan orang-orang baik, maka dia dijadikan orang baik walaupun dia termasuk orang-orang buruk. Panjenengan pernah dengar kisahnya Ashabul Kahfi ya Benda? Belum, gimana? Ashabul Kahfi yang di dalam kalau kita disunahkan malam Jumat dan di hari Jumat kita membaca surat Kahfi. Kan Ashabul Kahfi itu ada beberapa orang yang mana ditidurkan sama Allah Subhanahu wa taala 300 tahun lebih ya. Di situ ada anjingnya jaga di depan goa. Tapi anjingnya termaktub di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Gara-gara jejer sama orang soleh, deket sama orang soleh. Apalagi kita ya. Apalagi keadaan seperti ini, lebih baik kita deketlah dengan mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Nanti lama-lama kan awal mula orang niru orang kan dari lihat. Betul. Lingkungan, circle ya, lingkungan terlebih dahulu. Lingkungan baik insya Allah semuanya baik lah. Intinya seperti itu. Jadi lingkungan sangat menentukan ya. Sebenarnya sangat bahkan menentukan. Nggak cuma di konteks Ramadan atau bulan puasa aja Beb ya. Iya. Di luar pun juga demikian dan itu yang akan menjadi representasinya kita untuk dilihat orang dan sebagai amalan kita juga berarti kalau seperti itu. Tapi kemudian yang juga kadang menjadi sebuah tantangan dalam setiap bulan puasa adalah bagaimana bisa menjaga konsistensinya. Ibaratnya kita selalu ketika istiqomahnya kita selalu pasti punya ikrar kalau masuk di bulan Ramadan atau masuk di bulan puasa pengennya tetap menjadi pribadi yang mungkin secara ibadah lebih baik, puasanya taat dan lain-lain. Nah, gimana nih bisa buat ngejaga istiqomahnya dari bulan puasa ini supaya bisa terus berlanjut sampai bulan puasa selesai, Ramadan selesai sampai di hari-hari biasa setelahnya? Ya. Kita menjaga namanya istiqomah kita biar lanjut dan lain sebagainya. Jadi bab ibadah itu buat ibadah itu dalam keadaan senang terlebih dahulu. Oke, yang penting jadi senang dulu ya. Senang dulu. Jadi ibadah itu step by step. Misal sholat duha itu maksimal 8 rakaat. Kita hari itu langsung 8 rakaat, 8 tahun enggak ngerjakan sholat duha lagi itu. Lah gimana caranya? Step by step. 2 rakaat dulu. Sampai 40 hari ke depan. Oke. Setelah 40 hari ke depan sudah terbiasa namanya sholat duha di situ, baru ditambah 4 rakaat. Pelan-pelan. Jadi jalan menuju Allah itu kalau bisa dalam keadaan gembira. Ibadah dalam keadaan gembira, masuk surga dalam keadaan tertawa. Jadi jangan sampai merasa bahwa ibadah adalah sebuah tuntutan atau tekanan ya. Jadi bagaimana bisa mengemas ibadah itu jadi sesuatu yang kita yang ngejalanin seneng. Iya, betul. Kita yang ngejalanin gembira supaya ya tadi ya Beb ya. Akhirnya kita pun yang ngejalanin pasti akan ngerasa enak juga. Enak. Terus termasuk hal-hal yang menyebabkan namanya istiqomah di situ, manusia itu butuh dinasihati. Betul. Kita itu kadang keimanan kita itu kadang naik dan turun. Ya. Waktu naik kita semangat. Waktu kita turun, aduh gimana itu? Lah itu waktunya kita diberi nasihat. Saya sampai sekarang masih dinasihati sama guru saya. Oke. Dalam hal ini seperti ini. Ya diterima. Memang nasihat itu kalau ngena itu memang pahit. Tapi pahitnya jamu itu buat kesehatan kan menyenangkan. Betul. Gitu juga kita perlu namanya dinasihati. Kita itu hamba yang lemah. Kok lemah gimana? Coba panjenengan pada waktu tidur. Ada hewan datang, yuk nyakitin jenengan tidak bisa apa-apa. Betul. Karena kita dalam keadaan hamba yang lemah, walaupun kita misal dijaga sama siapa, keamanan. Kalau dalam keadaan lemah siapa yang bisa? Nggak usah gitulah. Orang dikasih sarafnya satu putus di sini sudah tidak bisa gerak. Betul. Kan kita hamba yang lemah, perlu namanya berdoa juga. Oh ya, intinya juga berdoa. Minta sama Allah. Jadi kalau orang doa di waktu kita dalam keadaan enak ini kelihatannya. Kan termasuk salah satu waktu yang mustajabah, yang ijabah itu waktu-waktu hujan seperti ini. Oke. Jadi kita ngangkatkan kedua tangan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, jagalah keimananku. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab juga boleh, atau di dalam hati kita juga boleh. Intinya kita meminta namanya kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, seperti itulah. Nah, itu kan ibaratnya memang menjadi, bahkan berdoa saja menjadi sebuah hal yang di bulan Ramadan itu sebisa mungkin kita harus bisa terus melafazkannya dan terus mendengungkannya gitu. Cuman mungkin biar supaya ada gambaran yang lebih luas juga gitu Beb.
ada nggak sih Bib, kayak amalan-amalan yang mungkin sifatnya ringan tapi berpahala besar, apalagi di saat bulan Ramadan? Ya, sebenarnya amalan-amalan itu banyak. Dalam Islam tuh kalau zikir, amalan-amalan itu sebenarnya banyak. Tergantung kita aja, kita milihnya yang mana. Jadi istilahnya kita masuk di dalam satu, kalau kita masuk ke jualan-jualan orang itu kita kan tinggal milih yang mana. Lah kita gitu, kita tinggal milih yang mana. Misal, kalau di bulan Ramadan tuh biasanya memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita memang tidak bisa membaca, ya kita berusaha sekuat tenaga. Biar semangat ya ini, teman-teman nih. Saya pernah jalan-jalan daerah Solo Tigo. Ketemu orang tua usianya 90 tahun. Saya itu mau beli susu kambing. Jalan-jalan ke sana, nemu satu orang tua 90 tahun. Terus kakek itu berucap sama saya, "Beb, saya ini hafal Quran." Umur 90 tahun. Saya tanya, "Mbah," pakai bahasa Jawa ya. Yeah. "Mbah, panjenengan ngafal ke Quran niki yuswa pinten? Umur berapa ngafalkan Quran?" Usia 80 tahun. Jadi usia 80 tahun tuh sudah memulai ngafalkan Quran. Selama 10 tahun dia hafal Quran. Dan baru dimulai di umur 80. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi Ramadan, qiraatul Quran, atau sholawat kepada Nabi, atau kalau kesulitan dalam qiraatul Quran memang lagi belajar, yang membaca surat-surat pendek lah. Paling bagus ya, semuanya bagus surat ya. Kalau bisa ya surat Al-Ikhlas itu diperbanyak. Al-Ikhlas diperbanyak. Nah kadang nih ketika kita dalam bulan Ramadan merasa sudah banyak nih yang melakukan kebaikan Bib, dalam hal apapun gitu. Ya namanya manusia ya Bib. Kadang kita melakukan kebaikan atau apapun itu kan pasti ada perasaan entah mungkin bangga atau mungkin bisa dibilang lebih dari itu ya, mungkin sedikit sombong dalam tanda kutip. Bagaimana Bib kita bisa menjaga untuk tetap bisa rendah hati dalam setelah kita melakukan banyak hal-hal atau amalan-amalan tadi itu Bib. Itu kan jadi sebuah tantangan juga pasti. Siap. Jadi gini, dalam Islam tuh di dalam kalam-kalam hikmah orang-orang soleh itu mereka mengatakan seperti ini. Kalau kita urusan dunia, kita ngelihatnya yang bawah. Oke. Ngelihat yang bawah. Urusan dunia kita ngelihat yang bawah. Biar apa? Biar kita punya sifat qanaah. Lihat orang pakai pakaian yang merek-merek semua, kita biasa aja. Kita ngelihat yang lebih bawah. Oke. Ternyata masih ada orang-orang di bawah sana yang belum makan. Anaknya dalam keadaan kesulitan bayar SPP-nya di sana, orang tuanya sampai rela tidak makan untuk anaknya makan. Kan kita istilahnya kita berjalan hidup tuh mesti melalui fase itu. Kecuali memang mereka anak-anaknya orang-orang yang kaya. Lah, kita ngelihat urusan dunia ngelihatnya yang ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat ngelihatnya ke atas dan ke bawah. Menarik ini. Dua-duanya. Ke atas fungsinya buat apa? Biar kita tidak merasa kita ini baik. Ternyata masih ada di luar sana orang-orang yang lebih baik daripada kita. Misal, kita sering namanya sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, kan wajib ya, sholat sunnah, baca Quran dan lain sebagainya. Di luar sana masih banyak. Saya punya teman tuh hafid Quran, jalan sholat Jumat dari pondok itu ke masjidnya itu bisa 5 juz, jalan aja, hafal Quran dia. Langsung hafal Quran. 5 juz jalan. Cepet-cepet mereka itu. Jadi ibadahnya mereka memang getol dalam hal itu. Dan itu yang bikin mereka akhirnya bisa cepat menguasai tadi itu. Iya. Gitu juga ngelihat yang bawah. Fungsinya biar apa? Biar kita tidak terlalu menghina diri kita. Oh ternyata ya alhamdulillah lah, aku termasuk orang-orang yang baik. Jadi jangan terlalu mencela itu dalam orang-orang tua kita itu enggak boleh. Terlalu mencela diri kita terlalu sekali itu enggak. Tapi ada ngelihatlah sisi fadl, karunia-Nya Allah yang diberikan sama kita itu apa. Misal kita sering namanya sholat ke masjid, lihat ya Allah alhamdulillah masih diberi taufik untuk sholat ke masjid, gitulah. Jadi untuk konteks ini yang namanya membandingkan itu menjadi sebuah hal yang wajar ya Bebe. Iya. Dan memang malah harus seperti itu. Siap. Nah kemudian dalam setiap menjalani ibadah bulan Ramadan, mungkin dari apa yang mungkin pernah saya jalani gitu Beb ya, dari mungkin ketika Ramadan masa SD, SMP, SMA sampai saat ini dewasa gitu, pasti kan selalu ada fase-fase yang apa ya, bisa dibilang tidak sempurna lah. Mungkin puasanya masih banyak yang bolong, terawihnya juga nggak tertib, nggak taat segala macam. Tapi ketika mungkin selama bulan Ramadan akhirnya berjalan seperti itu, masih ada celah-celahnya seperti itu. Kemudian
apa yang bisa kita lakukan, Bib? Atau sebenarnya bagaimana mungkin Allah atau mungkin dalam Islam melihat hal itu dalam kita mengusahakan setiap Ramadan dengan apa yang bisa kita lakukan? Ya, intinya satu, manusia tidak lepas daripada dosa. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan perbuatan dosa, hendaknya mereka kembali, selalu kembalilah. Karena tobat, diterimanya tobat itu umatnya Nabi itu ketika sampai di sini tidak diterima nyawanya, atau ketika matahari terbit dari barat kiamat ya tidak diterima. Tapi sebelum itu semua tobat masih diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak namanya tobat, istighfar yang banyak, memperbaiki. Yang penting ada niatan kita menjadi orang baik lah. Oke, penting niatannya kita ya. Niatan kita menjadi orang baik, tapi dengan niatan yang sodik, yang benar ya. Jangan ya yang baik lah. Tapi tidak benar-benar untuk menggapai. Kalau kita kan pengen menggapai suatu, misal kita menggapai cita-cita A, mesti kan kita perlu namanya usaha yang sangat. Begitu juga kita mau menggapai sesuatu sudah niatan ya pengen harus sangat lah. Jadi benar-benar dorongan dari dalam hati. Dorongan dari dalam hati. Harus benar-benar kuat ya. Biasanya anak muda itu hal-hal seperti itu tuh kan merasa dirinya masih muda. Masih kuat. Mata masih kuat, telinga masih kuat, tangan masih kuat, dan lain sebagainya masih kuat. Mereka merasa, oh meninggalku itu masih lama, kematian itu masih lama, dan lain sebagainya. Kata siapa? Bisa sepede itu gitu ya kadang ya. Kita itu kan orang-orang dulu itu kan mengkhawatirkan, oh kiamat 2012, pernah dengar ya? 2012 dan lain sebagainya, takut, semuanya takut. Buat bunker dan lain sebagainya, siap-siap makanan. Padahal kiamat yang paling dekat kiamat itu ada dua. Ada namanya kiamat sugro, ada namanya kiamat kubro. Kalau kubro matahari terbit barat, dajjal dan lain. Kalau sugro itu kematian. Kalau kita tahu kiamat, yang penting tidak ada dengar suara Allah, lafaz Allah itu dekat, dajjal kan tahu itu. Tapi kalau kematian kan tidak ada yang tahu. Betul. Jadi harusnya kita merasa, ya Allah, ini umur tuh kita gunakan dengan sangat lah, dengan baik. Sehingga kalau kematian datang menghampiri kita itu kita dalam keadaan baik juga. Oke, jadi bagaimana kita bisa memahami konsep itu tadi ya, Bib ya? Makanya perlu dalam keadaan sendiri, kan 24 jam sehari kita. Iya. Kerja, kegiatan dan lain sebagainya. Kita luangkan waktu lah, 15 menit atau 10 menit kita dalam keadaan sendiri, kunci kamarnya, duduk dalam keadaan sendiri, berpikir kehidupan ini mau dibawa kemana. Itu sama kayak konsep bermuhasabah gitu, Bib ya? Iya. Oh, betul. Kehidupan ini mau dibawa kemana? Dan tafakur, berpikir kematian kalau datang, kalau aku gini-gini aja nanti endingnya gimana? Padahal dunia itu sementara. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau kita hanya sekedar gini-gini aja, misal kita mau menggapai semuanya, kalau sudah mau ngapa? Iya. Kalau sudah mau ngapa? Bingung juga kan? Iya. Yang dibawa ini orang meninggal apa sih? Orang laki itu kain kafan 3 lapis. Kalau perempuan 5. Yang lain ada. Ya, dibawa kan? semua. Betul. Pengikut tidak dibawa, semuanya dibawa. Jadi kita persiapkan diri kita untuk itu. Dan ya semua orang biasanya memang pada akhirnya ya kita bisa bilang bahwa Ramadan itu selalu dibilang sebagai sebuah momentum ya, Bib. Momentum ya. Momentum untuk ya orang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ya, betul. Mencari berkah sebanyak-banyaknya. Tapi sebenarnya yang aku kadang masih bingung itu adalah ada nggak sih kayak tanda-tanda seseorang itu bisa mendapatkan berkah Ramadan tuh bisa dilihat nggak sih? Gini, menarik nih pertanyaannya. Jadi ciri-ciri amal itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Kita beramal, kadang tidak diterima, kadang diterima. Nah ciri-cirinya orang diterima amal ibadahnya sama Allah itu ada 2. Oke. Satu, it'amu ta'am, sering memberi makan orang lain. Sering memberi makan orang lain. Contoh, di Indonesia ini banyak orang-orang sering memberi makan. Anaknya istilahnya wetonnya pas, bancaan. Istilah Jawanya ya, bagi makan dan lain, pokoknya bagi makan. It'amu ta'am. Yang kedua, layyinul kalam, bicaranya ini enak, tidak nyakiti orang. Oke. Jadi ketemu orang itu, ya Allah, walaupun kita orang kurang istilahnya haknya kita tidak dipenuhi, tapi haknya mereka kita penuhi. Bicara enak, kan ada sebagian orang tidak pernah bicara, sekali bicara sakitnya bukan main di hati. Betul. Nah, jadi ciri-cirinya 2, it'amu ta'am sama layyinul kalam, sering memberi makan orang lain sama bicaranya itu enak. Bisa diterima dengan pendengar dengan baik juga.
dengan baik dan orang tuh ya Allah tak tunggu-tunggu ini. Bicaranya orang ini tak tunggu-tunggu. Kalau aku dengar bicaranya itu empuk. Kalau istilah makanan tuh ada rasanya. Iya. Kan ada bicara orang, ngobrol sama orang tuh ada rasanya. Betul. Tapi kita rasa itu tidak bisa diungkapkan. Betul. Nasi putih, nasi kuning, nasi kebuli, nasi mandi. Kan rasanya beda-beda ya? Beda-beda. Gitu juga ngobrol sama orang, ada rasanya. Kadang ada kan memang ya orang yang punya perangai ketika diajak ngobrol orangnya itu memang ketika dia ngomong kita antusias. Iya, betul. Ada yang malesin. Kayak gitu. Ya itu bisa dilihat juga ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu jadi sebuah hal yang berarti memang sebenarnya tanda-tanda apa orang yang diberkahi ya. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus hal-hal yang diberkahi juga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Oke. Gitu. Selalu harus punya perasaan seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya amal diterima dan lain sebagainya, mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Bukan hanya menambah amal, tapi kualitas amalnya juga. Kualitas amalannya. Kalau orang menambah, kalau aku enggak nambah gimana? Berarti baik apa enggak? Lah kualitasmu nambah apa enggak? Kalau nambah, baik. Oke. Nah, karena tadi Habib Ali juga sempat ngomongin tentang Lailatul Qadar juga. Ya, itu kan juga jadi sebuah momen yang pasti selalu ditunggu ya, orang untuk mendapatkannya. Ya. Yang biasanya 10 hari ya, Bib ya, sebelum 10 hari terakhir. Oh iya, 10 hari terakhir sebelum bulan Ramadan selesai ya, gitu. Tapi sebenarnya bagaimana cara untuk bisa kita merasakan ataupun bisa mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar itu? Jadi gini, malam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah di malam itu ibaratnya kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan. Kenapa seperti itu? Itu hadiah dari Allah buat umat Nabi Muhammad SAW, tapi berkatnya Nabi. Oke. Karena umat-umat terdahulu tuh umurnya panjang-panjang. Betul. Kalau umatnya Nabi itu umurnya 60-70. Hasadu ummati baina sitin wa sab'in. 60-70. Lebih dari itu bonus dari Allah. Umat dahulu itu 1900. Ada seorang ibu anaknya meninggal, Nabi lewat di situ. Siapa yang meninggal? Anakku masih muda. Berapa tahun? 300 tahun. 300 tahun masih muda. Orang sekarang 300 tahun ya sudah tua renta. Jadi diberi hadiah sama Allah Subhanahu wa taala malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi sebenarnya semua umat muslim yang menjalankan puasa dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan tuh punya kesempatan untuk merasakan itu nggak, Beb? Insya Allah semuanya punya kesempatan lah. Semuanya punya kesempatan untuk merasakan kedekatannya sama Allah. Karena karunia Allah ini luas. Jadi kita nggak bisa mengotak-ngotak, oh ini orang nggak bisa. Semuanya bisa. Karena kita nggak tahu hatinya orang ini gimana. Mungkin kita ngelihat orang itu buruk, misal kelihatan dari mata kita dia minum keras, tidak sholat dan lain sebagainya. Lewat di satu pintu dia menghilang, mungkin dia tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tahu dan merasakan kenikmatan. Tidak ada yang tahu. Dari sini saya ngambil ya dari satu kitab yang menarik. Termasuk salah satu hal yang menyebabkan kita ini mendapatkan sesuatu yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini katakan sabda Nabi Muhammad SAW. Man fattara sha'iman, barang siapa seorang yang memberi buka orang puasa fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, min kasbin halalin, dari kerjaan yang halal, salat alaihil malaikah layali Ramadan kullaha, maka malaikat tuh beristighfar memintakan ampun kepada orang tersebut malam-malam bulan Ramadan. Jadi kita ngasihnya satu malam, tapi malaikat beristighfar kepada kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29. Kemudian wasafahahu Jibril, dan malaikat Jibril ini bersalaman sama dia di malam Lailatul Qadar. Kalau orang disalami malaikat Jibril, ciri-cirinya di sini dikatakan taktsuru dumu'uhu, banyak nangis, hatinya lembut. Kemudian sahabat yang lain bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, aku ini dalam keadaan tidak punya, aku kepengen dapat namanya ganjaran yang besar, memberi pahala, memberi makan orang yang berbuka. Bisa enggak ya Rasulullah pakai namanya satu suap roti? Bisa. Oke. Satu genggam gandum? Bisa. Bahkan katanya Nabi, satu teguk air kalau diberikan kepada orang yang berbuka, ganjarannya seperti itu. Bukan rahmatnya Allah besar. Tidak perlu banyak, sedikit atau apapun itu ya, Beb. Bagaimana kita akhirnya bisa memberikan di situ ya. Nah, karena kita masih bahas tentang Lailatul Qadar ya. Tadi bagaimana Habib menjelaskan mengenai keistimewaan Lailatul Qadar. Semua orang punya kesempatan untuk bisa dapetin Lailatul Qadar. Salah satu cara yang biasa dilakukan orang-orang adalah dengan biasanya iktikaf.
yaitu berdiam diri di musola, masjid atau di masjid, di masjid. Selama bisa dibilang ya di masa-masa sebelum Lailatul Qadar itu kan ya Beb ya. Iya. Selain itu apa aja sih Beb hal-hal yang bisa kita usahakan untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu? Sebenarnya termasuk salah satu yustahab yang disunnahkan ketika seorang di 10 hari terakhir, karena memang para ulama, jumhur itu pendapat mayoritas ulama itu mengatakan memang malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 hari terakhir. Tapi Imam Haddad mengatakan enggak, mungkin tanggal 1. Para ulama yang lain enggak, berpindah-pindah. Mungkin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, mungkin tanggal 11, 12, ada yang tahu. Maka dirahasiakan. Malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Kita persiapan setiap malam menghadang malam Lailatul Qadar. Nah, caranya gimana? Salah satunya dengan iktikaf di dalam masjid. Biasanya kan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir mereka beriktikaf di dalam masjid bisa. Atau mereka melakukan namanya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah dan tidak tertinggal sholat tarawih. Sholat tarawih itu minimal 2 rakaat. Betul. Minimal aja, kalau kita misal banyak kerjaan dan lain sebagainya, minimal kita 2 rakaat aja. Nggak harus 11, nggak harus 20 sekian ya. Iya betul, 2. Tapi kalau kita memang dalam keadaan nyaman, enak, pengen menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yang lebih banyak itu lebih baik. Oke. Nah, karena tadi ini lagi bahas tarawih ya, Bib. Ya, tarawih. Aku nyambung aja. Kayak ini kan ibadah tarawih ini bisa dibilang sebuah hal yang mungkin saat kita bertumbuh ya, dari mungkin kecil sampai dewasa kita erat dan lekat. Iya. Mungkin masa saat kita kecil sampai mungkin sekolah, SMP, SMA itu begitu semangatnya. Karena biasanya banyak temen yang mengiringi, mungkin punya motivasi khusus saat tarawih. Kalau dulu aku ingat waktu sekolah disuruh minta tanda tangan ke imamnya dan segala macam. Tapi sebenarnya bagaimana sih hukumnya sholat tarawih itu dalam bulan Ramadan? Sholat tarawih itu di dalam bulan Ramadan memang hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Jadi gini, orang setelah sholat isya itu disunnahkan ba'diyah isya 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah itu baru sholat tarawih. Betul. Pentingnya ilmu ini, lihat coba diperhatikan di sini. Orang sholat ba'diyah isya 2 rakaat sama sholat tarawih yang 20 rakaat atau 2 rakaat minimal, itu afdol mana? Ba'diyah isya atau sholat tarawih? Ba'diyah isya. Ba'diyah isya 2 rakaat itu lebih afdol daripada sholat tarawih. Berarti sholat ba'diyah rasa tarawih. Loh, enggak, kan Ramadan kan ada sholat sunnah man qoma Ramadan ini ya, sholat tarawih. Nah, jadi memang pentingnya orang tahu sama tidak tahu tuh beda. Ba'diyah dulu, setelah itu namanya sholat tarawih. Memang sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Dan termasuk hal-hal yang dikerjakan di malam-malam bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Kalau panjenengan besok-besok ada waktu longgar atau tim, saya ajak ke daerah-daerah desa-desa. Lebih menarik, lebih syahdu. Mereka itu kalau sholat tarawih ada yang banter. Iya Beb. Itu sering masuk berita kan kalau Ramadan gini kan. Ya saya kan ada berita-berita seperti itu. Sebenarnya sholat hal-hal seperti itu kan ada tata caranya. Rukuk harus tumakninah, i'tidal harus tumakninah, enggak terlalu cepat, malah balapan kayak bis ini. Karena saya selalu ingat gitu masa-masa ketika mungkin ya dulu zaman sekolah atau zaman-zaman memang masih taat dalam melakukan tarawih, melakukan PBB kayak ke masjid sana aja sana cuman 11 rakaat atau ke masjid ini aja di sana adem ada AC-nya, jaburannya enak atau dan lain-lain. Ya pada saat itu kan kita mengalami dinamika yang seperti itu ya Bebe. Tapi ya paling enggak kita belajar dan akhirnya tahu mana yang betul. Momen-momen seperti itu sulit untuk dilupakan. Betul. Terus menarik tadi. Di sana jaburannya enak. Nah, ini termasuk hal-hal yang menarik dalam bab masalah ibadah atau kita membuat suatu hal pengajian atau suatu hal itu memang salah satu penariknya itu. Misal di masjid buat jaburannya yang enak biar banyak orang-orangnya. Apakah itu diperkenankan? Boleh, tidak apa-apa. Memang mungkin saat itu mereka tujuannya adalah makanan yang enak. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Mosok lama-lama pikirannya, mosok makanan enak terus rek. Bab ibadah yang tenan gitu loh. Betul. Itu kan hanya sekedar wasilah, penarik aja. Betul. Karena kadang di kampung saya dulu Beb saat saya kecil, itu kan biasanya kayak list hari ini tuh keluarga siapa, keluarga apa. Kita tuh sampai udah bisa nitik kayak
oh ini keluarga ini pasti enak. Iya, keluarga betul. ini tuh paling seadanya paling Itu sampai sekarang seperti itu di Iya. daerah desa-desa, mungkin daerah kota-kota ya sekarang masih seperti itu. Tapi kota-kota sebagian lah. Nah itu menurutku menjadi sebuah hal yang apa ya, menjadi warna-warninya Ramadan tuh Iya. itu yang apalagi ya kembali lagi ya di masa sebelumnya atau di masa lampau tuh Iya. begitu menyenangkan. Itu kan buat anak-anak ya sebenarnya itu. Tapi kan memang sekarang semakin dewasa kita harus bisa semakin memahami Iya, makna Ramadan yang sebenarnya itu seperti Iya. apa. Wah ini banyak banget dapat pencerahan-pencerahan juga sih Bib ini Bib. Jadi mungkin masih banyak lagi hal-hal yang sifatnya mungkin receh nih Beb ya dalam Ramadan. Cuman saya sebenarnya penasaran juga. Masih menyangkut tentang taraweh tadi. Iya. Kadang kan kalau kita lagi taraweh gitu Beb ya, dari yang apa saya lihat ya Beb ya, ada seseorang yang mungkin kita sholat, anggaplah kita sholat 11 rakaat gitu Beb. Iya. Nah misalkan 2, 3. Iya. Nah biasanya ada yang misalkan di sesi kedua apa ketiga orangnya itu nggak ikut sholat. Biasanya kan duduk istirahat gitu. Itu nggak apa-apa ya Beb? Jadi kan sholat tarawih tadi kita harus tahu terlebih dahulu hukumnya adalah sunnah. Memang hukumnya sunnah. Misal, sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk walaupun kita dalam keadaan mampu. Misal, saya sholat tarawih kan minimal sholat tarawih itu 2 rakaat, maksimalnya 20 rakaat, sholatnya 22. Lah ketika saya mampu untuk berdiri, ternyata sholatnya itu kan ada sebagian masjid sholatnya rakaat keduanya kan al-ikhlasan. Ada yang Al-Quran. Betul. Saya kalau di daerah Pasar Kliwon tuh sholat tarawihnya mulainya jam 8 Selesai malam jam Jumat setengah 11. Karena tarawihnya pakai 1 juz per 4, 20 rakaat, tambah sholat tasbih, tambah sholat witir 11 rakaat. Jadi memang agak panjang. Jadi memang dapat ya. Iya. Kesenangannya ya senang. Kan awal mula orang pengen senang ibadah kan harus dipaksa terlebih dahulu. Betul. Nanti lama-lama menimbulkan namanya kesenangan. Jadi kita sholat sunnah itu kalau dalam keadaan duduk tidak jadi masalah, kita mampu. Tapi ganjarannya separuh. Tapi kalau sholat wajib subuh duhur asar maghrib isya mampu berdiri kok dia duduk, lam tasih sholatnya tidak sah. Karena termasuk rukunnya sholat adalah al-qiyamu alal qadir fil fardi, berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Oke, intinya sebenarnya ya ketika kamu mampu ya kamu harus menjalani hal itu ya Beb. Gitu. Nah, dari taraweh segala macam tadi kita bahas tentang Lailatul Qadar, kita udah bahas tentang puasa. Yang pasti kan kita melakukan ini semua untuk menuju ke hari kemenangan. Betul. Nah, kemudian sebenarnya gimana sih Beb cara terbaik kita untuk merayakan kemenangan saat bisa melewati bulan Ramadan tuh? Hari terbaik ya, gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Pastinya laisal id liman labisal jadid. Bukannya hari raya itu dengan pakaian baru, tapi dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di hari raya beliau makannya biasa. Ditanya, ini hari raya? Katanya Sayyidina Ali, kalau hari ini aku tidak bermaksiat itu hari raya. Besok tidak bermaksiat itu hari raya. Besoknya lagi tidak bermaksiat itu hari raya. Jadi makna hari raya itu intinya mendekatkan diri kepada Allah tambah dan mengurangi namanya perbuatan maksiat. Oke. Jadi itu pemahaman yang lebih dalam ke situ ya, bukan hanya sekedar hari raya dan lain sebagainya. Saya pernah di satu daerah, kan di pondok saya itu setiap bulan Ramadan tuh biasanya ditugaskan di desa-desa. Ada sebagian desa itu saya tanya pada waktu malam hari raya setelah takbiran kan keliling pakai oncor. Kan desa-desa masih seperti itu, menarik. Setelah itu bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan. Saya tanya sama anak-anak mudanya, siapa yang 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan tidak tertinggal sholat tarawih? Tidak ada yang ngangkat tangan. Wah, berat ini anak-anak. Jawabannya ada yang angkat tangan, tapi pertanyaannya keliru. Nah apa? Siapa yang tidak sholat tarawih itu aku. Siapa yang tidak sholat 5 waktu itu aku. Wah, menarik ini jawabannya. Orang menang itu adalah orang yang bisa melewati bulan Ramadan dengan beribadah. Puasa, sholat 5 waktu, menang. Tapi kalau tidak melakukan hal-hal kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya bukan menang. Jadi memang menang itu kita puasa Ramadan, sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya, baca Quran dan lain sebagainya.
Di akhir ternyata 30 hari atau 29 hari tuntas, menang. Tapi kalau tidak tuntas ya tidak menang. Hanya sekedar ya Idul Fitri, salam-salaman, makan kue, makan lontong dan lain sebagainya, gitu aja. Oke, nah selain itu kan selain sebagai hari kemenangan ya, ketika kita ngomongin tentang Idul Fitri juga sering juga disebut sebagai bagaimana kita kembali ke fitri atau kembali ke fitrah, kembali ke suci, bisa dibahas seperti itu. Sebenarnya konsep seperti apa sih Bib yang bisa menjelaskan mengenai hal tersebut? Kembali ke suci itu. Betul. Ya. Jadi ketika di bulan Ramadan itu memang ampunan, makfirah ya, dalam bahasa Arabnya itu makfirah, ampunan Allah itu banyak. Kan saya tadi di awal kan bicara awalhu rahmah, awal bulan Ramadan 10-nya rahmat, 10 yang kedua wa ausatuhum makfirah, ampunan dari Allah, 10 yang ketiga yang tadinya orang tertulis bahwa dia penghuni neraka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan diganti bukan penghuni neraka tapi penghuni surga. Itu arti kembali fitrah itu kembali suci, bersih seperti bayi yang baru lahir. Tidak punya dosa sama sekali, dosa kecil, dosa besar harus tobatan nasuha. Dan kemudian selain itu selalu yang namanya Idul Fitri erat kaitannya dengan bagaimana kita harus saling bermaafan. Bermaaf-maafan. Itu ada ceritanya nggak sih Bib? Sebenarnya sampai pada akhirnya hal itu muncul. Ya gini, kan ampunan Allah itu, jadi kalau itu urusan kita sama Allah itu mudah. Tinggal kita minta ampun dengan tobatan nasuha. Kalau itu dosanya besar, kalau dosa kecil dengan mengikuti dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau urusan sama manusia itu belum diampuni tobatan nasuha itu. Misal kita punya salah sama orang, kita tobat sama Allah, belum diterima tobatnya karena masih punya salah. Atau punya utang sama orang, istilahnya kita ngambil haknya dia, uang dan lain sebagainya, harus kembalikan terlebih dahulu. Kalau punya salah ya minta maaf. Makanya ada halal bi halal. Jadi hablum minallahnya tuntas, hablum minannasnya juga tuntas. Kan nyaman hidup di dunia. Betul. Nah, cuman yang pasti dihadapin banyak orang ya, Beb. Kita ngomongin realita aja. Yeah. Sebagai manusia tuh kadang ada beberapa orang sulit memaafkan. Sebenarnya bagaimana sih, Beb, supaya kita ya sebagai manusia tuh akhirnya punya kerendahan hati untuk bisa semeleh dan akhirnya bisa memaafkan sebuah kesalahan atau apapun itu dari orang lain. Ya gini, memang memaafkan itu tidak semudah yang diucapkan. Betul. Ketika kita telah disakiti orang dan lain sebagainya, kita maafkan. Itu perlu namanya kita tahu, memaafkan itu ganjarannya besar dari sisi Allah. Memaafkan, makanya kan di dalam ada satu cerita itu di zaman Nabi, Nabi berucap sebentar lagi bakal datang termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Si A datang. Hari kedua Nabi berucap lagi, sebentar lagi bakal datang termasuk penghuni surga. Si A lagi. Sampai hari ketiga. Sayyidina Umar Ibnul Khattab penasaran, amalannya apa ini? Kok termasuk ahlul jannah? Orang dulu gitu. Kalau ada orang baik penasaran. Kalau orang sekarang kan kebalikan ya. Yeah. Ditelisik kejelekannya apa, A, B, C, D. Orang dulu tidak. Kebaikannya. Bertamu di rumahnya singgah, dilihat amalannya biasa. Di hari yang ketiga berucap Sayyidina Umar, sebenarnya engkau ini amalannya apa? Kok diucapkan sama Nabi engkau termasuk penghuni surga? Lihat amalanmu ya biasa aja. Dijawab sama orang tersebut, memang amalanku biasa, tapi aku sebelum tidur memaafkan orang yang punya salah sama aku, orang yang rasanya aku tak halalkan, orang yang ngambil hakku semuanya tak maafkan. Mungkin gara-gara itu aku termasuk yang dicap sama Nabi Muhammad SAW termasuk ahlul jannah, surga ganjarannya. Oke. Nah kemudian masih terkait dengan Idul Fitri, Bib. Iya. Ini mungkin kita lebih ngomongin tentang perspektif ya, Bib, ya. Masing-masing selalu punya perspektifnya gitu. Ada nggak sih, Bib, dari pandangan Habib Ali gitu, sebuah makna Idul Fitri yang kadang-kala masih sering disalahpahami sama umat Islam, yang mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, tapi mungkin sering dilakukan, padahal sebenarnya makna atau konsep dari Idul Fitri sendiri tidak demikian gitu. Ya. Konsep dari Idul Fitri kan menuju namanya kemenangan. Saya ulang kembali, orang yang menang adalah orang yang taat sama Allah. Orang menjalankan perintah Allah di akhirnya menang, itu bagus. Jelas menang dia. Tapi kalau orang tidak menjalankan perintah Allah, menang dari mana? Kan itu satu. Yang kedua, merayakan kemenangan itu bukan hanya dengan pakaian baru, makanan enak, bukan. Tapi dengan diampuninya dosa saya sama Allah dan ketaatan sama Allah itu meningkat. Urusan hablum minallah selesai,
habluminan nas selesai dan lain sebagainya. Sampai para ulama itu, ada sebagian para ulama tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri mereka tidak mau pakai pakaian baru. Ditanya kenapa? Aku pengennya tanggal 2 aja. Kenapa enggak tanggal 1? Takut nanti ada orang fuqara wal masakin, mereka ngelihat aku pakai pakaian baru, ternyata mereka belum bisa beli pakaian, sakit hatinya. Nah ini kan tingkatannya sudah tinggi. Tinggi. Makanya aku yang kedua aja. Jangan yang pertama, takut nyakiti hatinya mereka. Wah, kan itu kan lebih meluas. Ya makna Idul Fitri kembali kemenang dan ya itulah. Oke. Nah, Bib ini mungkin pertanyaan terakhir Bib dari saya Bib. Terakhir ini. Ya, cuman mungkin ini sekali lagi ini lebih ke bagaimana perspektif kita masing-masing. Iya, betul. Tadi yang mungkin beberapa kali sempat saya sampaikan adalah kadang tuh kita selalu membandingkan ada sebuah rasa yang berbeda ketika Ramadan di masa kecil dan juga Ramadan di masa dewasa seperti kita saat ini. Kalau Habib Ali sendiri melihatnya seperti apa, Beb? Di masa kecil dan masa dewasa memang ada namanya perbedaan. Di masa kecil itu, kalau anak kecil itu gimana sih? Anak kecil masih namanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Orang tuanya yang mewarnai. Mau diwarnai gunung, mau diwarnai pantai, orang tuanya yang mewarnai. Jadi di masa kecil kita belum ada seperti anak-anak sekarang, HP dan lain sebagainya, fasilitas yang lainnya kan sudah internet dan lain sebagainya. Nah kalau kita zaman dulu kan masih dalam keadaan tanpa apa-apa sederhana. Betul. Jadi wah, timbang ra ngopo-ngopo ya wis tak ning masjid wae. Dulu kan gitu, masih kecil ya kan main. Oh koncone ndi ning masjid. Tapi kalau sekarang kan perlu namanya mujahadah, istilahnya usaha yang sangat. Loh, temanku main game malam-malam dan lain sebagainya, atau ibadah ya capek. Kan ada orang-orang yang berucap seperti itu. Betul. Jadi intinya berbeda memang antara kecil dan besar. Kalau kecil itu masih fitrahnya, masih gambarannya masih sedikit. Kalau sudah besar kan gambarannya sudah besar. Kita kan merasa butuh. Kalau sudah besar kan berbeda. Betul. Pikirannya lebih matang lagi. Misal kita bekerja, sudah dapat sesuatu, ternyata urip ngene tok toh. Loh, sebenarnya hidup di dunia ini tugasnya apa sih? Kan ada sebagian, aku punya teman daerah luar itu, sebenarnya hidup ini apa? Tugasnya hanya sekedar makan, minum, main ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Apa tugasnya hanya seperti itu? Terus mengulang aja. Setiap hari seperti itu, senang-senang, nanti pulang ya sedih, dalam keadaan menangis. Oh enggak. Tugas di dunia itu beribadah. Beribadah itu konsep macam-macam, bukan hanya sekedar di masjid, tapi baik sama orang, kerja dengan niatan nafkah anak istri dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Memang beda antara kecil dan besar, berbeda karena lebih matang ya. Kita lebih fokus. Misal kalau kecil kita minta bantuan sama orang mungkin masih bisa. Kalau sudah dewasa, teman-teman kita sudah pada sibuk dengan kesibukan sendiri-sendiri, kita mau bantuan siapa ini? Ya Allah, mau ngelendet sana, dilendeti terus ya kewo. Mau ngelendet sana, mau minta sana, ya tidak mungkin. Orang mungkin hari ini kita minta, mereka tersenyum. Keduanya senyumnya sudah mulai pudar. Ketiga dimarah kita. Tapi kalau minta sama Allah enggak. Makanya kita kan sudah berpikir, sudah dewasa itu, ya tamit lendetan atau istilahnya kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Kita lebih matang, pengalaman hidupnya lebih banyak, yang dewasa ini lebih menarik. Oke. Ada yang mau tanya mungkin? Teman-teman yang di sini. Ada yang tanya tentang Ramadan atau puasa? Ada yang mau tanya mungkin tentang Ramadan atau puasa? Biar dijawab sama Habib Ali sekalian ini. Saya masih semangat ini. Okay. Materinya saya sudah banyak, pertanyaannya. Ini kita udah hampir 1 jam loh, Beb. Oh, hampir 1 jam? Iya. Wah, menarik betul. Nah, Beb, mungkin sebagai pesan nih, Beb, untuk kita, di mana kita akan menyambut bulan Ramadan, akan menjalani ibadah puasa, akan menyambut bulan Idul Fitri dan lain-lain. Ada pesan yang mungkin akan disampaikan? Ya. Mungkin pesan yang pertama ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jangan berhenti namanya bertobat. Kalau kita melakukan perbuatan kesalahan, langsung kembali kepada Allah. Karena pintu Allah itu terbuka buat kita, buat seorang hamba yang mana hamba tersebut merasa hina di hadapan Allah, kita kembali pasti diterima tobatnya sama Allah. Yang ketiga, jangan ada namanya perasaan malu untuk kembali.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mendekat. Kita merasakan namanya nikmatnya beribadah, nikmatnya mendekat kepada Allah. Kalau kita punya bos yang super power, kita merasa nyaman kalau punya backingan mereka. Ini bukan makhluk, tapi raja di raja. Zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat, merendah, menghinakan diri kita sendiri, insya Allah semua hajat kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terus berjalan menuju Allah dengan menambah amal-amal baik kita, dan jangan lupa berteman dengan orang-orang yang baik. Itu nanti menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, di dunia kita sudah bermusuhan, nanti di akhirat lebih satu dengan yang lain bermusuhan. Mungkin itu. Nah, itu jadi sebuah pesan dari Habib Ali untuk bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini, menyambut bulan puasa dan juga menyambut bulan momen Idul Fitri nantinya. Terima kasih Habib Ali sekali lagi untuk banyak informasi dan pencerahannya, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan Qul dan Tum ini, dan semoga nantinya juga teman-teman bisa menyaksikan video ini juga, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Podcast Melokal, bisa dilihat juga di sosial medianya juga. Dan Indra pamit, terima kasih Habib Ali sekali lagi. Mungkin ada kata atau istilahnya sikap yang kurang